Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Trisha Wamise, NPM 12 11 4201 20 0037. Saya dari kelas A, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan dengan mata kuliah Keperawatan Anak 2. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pemberian injeksi tramadol atau intravena. Yang pertama kita masuk pada pengkajian. Nah, yang pertama menyampaikan salam kepada keluarga. Kedua, melakukan pengkajian kondisi pasien meliputi usia dan tingkat nyeri. Yang berikut kita masuk pada persiapan. Nah, yang pertama, mencuci tangan dan yang kedua menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada steril. Nah, dalam steril ini kita akan memakai spuit yang berisi 5 cc atau 3 cc ataupun sesuai dosis yang dibutuhkan. Kemudian ada kapas swab yang kita gunakan. Dan yang kedua, tidak steril. Tidak steril ini di dalamnya yang pertama baki instrumen dan yang kedua satu tramadol. Yang berikut kita masuk pada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah pemberian obat melalui intravena atau bolus. Jadi yang pertama, kita harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan teknik aseptik, membaca etika obat dan dosis obat sesuai 6 prinsip pemberian obat benar. Dan yang kedua, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, memasang sarung tangan. Dan yang keempat, mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan takaran atau dosis yang akan diberikan. Dan tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi. Kemudian yang kelima, observasi tempat pemasangan infus terhadap plebitis jika tidak ada plebitis dan jalan infus masih lancar. Kemudian yang keenam, memasang perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan atau pada daerah pemasangan infus. Dan yang ketujuh, turunkan dark infus sehingga tetesan infus terhenti. Yang kedelapan, desinfeksi darah infus yang akan diinjeksi. Dan yang kesembilan, melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi pada infuset. Dan yang kesepuluh, menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Dan yang ke-11, setelah obat habis, tarik spuit dan desinfeksi daerah tempat injeksi pada infuset dengan kapas alkohol. Masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Dan yang ke-12, mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini yang pertama melihat kondisi pasien dan yang kedua memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan dan yang ketiga menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada pendokumentasian tindakan. Yang pertama, mencatat semua tindakan yang dilakukan dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah tindakan. Dan yang kedua, mencatat dengan jelas, mudah dibaca, ditandatangani, disertai nama jelas. Kemudian yang ketiga, tulisan yang salah tidak dihapuskan tetapi dicoret dengan disertai paraf. Dan yang keempat, catatan dibuat dengan menggunakan ballpoint.